Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, iya pun. bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Ciao Ekam. Kali ini kita ada di segmen Human. Beliau adalah seorang YouTuber. Wow, YouTuber seperti saya. sama. YouTube-nya bernama Azda Production. Beliau punya pengalaman pribadi, pernah ada di tempat kelahiran saya dulu di Jepang. Saya pernah Negeri Sakura. Iya, Negeri Sakura. Itu saya dulu lahir di sana. Oh, di Sakura bagian mana? Bagian deket-deket Baradatu. Ya di situ lah saya lahir. Aris, apa kabar? Panggil aja Adek. Hah? Panggil aja Adek. Saya tidak terima itu. Nggak terima. Iya, saya tidak terima. Ya, Saya sama. kalau dipanggil Adek saya kelihatan tua. Ya, kamu tolong panggil saya Dinda. Iya, kayak Tanda ya. Iya. Baik Dinda. Iya, saya menolak tua. Ya kan? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, senyumnya manis banget loh. Oh, semangat. Iya. Semangat gambaro kalau itu bahasa Jepangnya gambaro. Iya, Gambaro. Saya tuh ngeliat dia udah kayak orang Jepang loh. Oh, iya. Entah kenapa ya, Jepang Jawa itu loh ngeliat. Iya, mungkin dia udah aura di sana itu sudah nempel ya. Ketempelan aura Jepang di situ. Gimana nih selama pandemi ini, apa menjadi pejuang rebahan juga? Waduh, selama pandemi ini kacau ya. Kacau. Pakai Kacau balau banget. nggak bang? Pakai. Iya, kacau balau. Nanti makannya Ruwet itu. somai. Ruwet itu. Jadi Kacau gimana? ya. Jadi selama pandemi ini apa ya, memang benar-benar apalagi ditambahin PSBB tuh di Jakarta, belum kita ketemu nanti dampaknya kan. Nanti pasti ada dampaknya di Lampung gitu. Jadi ya buat di pandemi ini orang-orang yang belum bekerja semangat terus cari duit, karena kalau kita dengan semangat uang itu bisa dicari. Kalau kita dengan semangat, dengan gaya apa aja sih? Dengan gaya apa Gaya apa saja? aja? Gaya apa aja? Iya, dengan gaya Iya, apa benar. saja kita harus semangat. Intinya kalau Harus cari duit kan kita semangat dulu ya. Semangat dulu. Kalau nggak di awal. Bang Aris ini itu kita kenalan lewat YouTube-nya bernama Azda Production. Nah, kenapa diberi nama Azda itu? Iya dong. Kenapa sih harus dibahas Oh kan? iya, di sini cowok. Bahas yang main aja. No. Di sini cowok Ekam kata saya. Silakan. Kenapa ya? Silakan. Ini yang muka gue nih. Sebenarnya apa ya, Azda gitu kan. Gue ngambil dari A sama Z. Kalau ibaratnya apa sih alfabet kita itu kan A sampai Z kan. Saya juga punya teman namanya Arman Azad itu. Gue pengen A sampai Z itu jadi nama YouTube itu dikenal dari Sabang sampai Merauke. Oh, enggak seluruh dunia ya. Enggak seluruh dunia. Alfabet itu enggak cuma Indonesia lo make. Iya, tapi Eropa juga pakai ya. Iya, alfabet itu. Tapi mereka ngirit kita. Oh, dari kita. Oke. Panas gue boy. Keringetan, Bo, dia. itu jidat dia udah mengkilat itu. Pasti cering dia. Aduh. Lalu danya? Hah? Danya? Danya itu harus dijawab. enggak. Bahaya nih. Harus dong. Ini pertanyaan bukan Besok satu- pasang AC ya. Tenang aja. Ayo. Danya itu diambil dari nama gua sama seseorang. Maaf ya yang hari ini bukan dia. Maaf ya. Udah itu Tolong aja. nanti diganti namanya katanya. Oh. Berapa orang tuh timnya? Kalau tim sih ada 5 orang ya. Tim ada 5 orang. Segmennya apa dia tuh? Segmennya itu tentang dokumentasi dan pariwisata. Dokumentasi dan pariwisata. Pariwisata itu gue pengen ngangkat di Bandar Lampung itu banyak pariwisata loh. Jadi nggak cuma di daerah yang ibaratnya ibu kota aja yang punya pariwisata. Jadi Bandar Lampung ini ingin menunjukkan kalau Bandar Lampung ini punya wisata-wisata yang indah. Iya, etalasenya Lampung itu dia Iya, dari Bandar Lampung. benar. Jadi Bandar Lampung dulu nih tunjukkan Benar. wisatanya. Pernah cerita isunya. Cerita dari Soalnya cerita. dari dia langsung sih, bukan isu ini ya. Jadi abang ini pernah ke Jepang. Ke Jepang Iya. ngapain? Jual daun. Kayaknya dulu pernah nyalon apa gitu di situ ya, enggak? Nyalon apa? Pernah Siapa sih. presiden di sana itu? Kayaknya pernah jadi pesaingnya ya. Sorry. Iya, oh Terus iya. nggak pernah boleh, jadi nggak boleh. pesaing. Oh enggak ya? Main ya.
Habis Jadi ngapain aja tuh di Jepang? Nyuci Jadi- piring nggak? enggak, jadi di sana itu ngitungin puntungan rokok. Oh itu potongan rokok. Saking bersihnya negara Jepang itu puntungan rokok gua ambil 1, 2. Oh gitu. Ada emang puntungan Percaya? rokok? Enggak. Kalau enggak, iya, karena kalau puntungan rokok itu sayang banget gitu loh orang Jepang puntungan rokok sana enggak mungkin. Nggak mungkin, bersih. Jepang bersih itu. Jadi pernah ke Jepang? Pernah. Bukan halu kan? Sedikit. Awalnya sebelum gue berangkat ke sana halu. Seperti saya halu kalau saya lagi di Jepang. Makanya wajah-wajah saya ini ke Jepangan ya kan. Tampak Jepang banget. Jepang Lampung itu. Meling-meling ini kayaknya. Meling-meling. Kayak tampak cerong Anda ada di saya di situ. Yakin panas bener. Ikat dulu aja. Iya panas. Ini energi negatifnya gak ada loh. Positif semua. Saya dingin loh. Iya, jadi gue pernah ke Jepang. Gue sebelum berangkat ke sana sih sebelumnya intinya itu duit ya. Intinya duit. Intinya keluar duit itu. Enggak, dapat duit. Awalnya kita keluar duit. Oh iya. Namanya kita mau usaha atau segala macam kan pasti butuh modal. Oh, intinya Jadi duit. intinya duit. Tujuan gue kesana duit. Tujuannya duit. Caranya macam-macam. Dia lewat pendidikan, guys. Lewat studi dia. Dia mau cari duit tapi lewat studi. Nah, itu kayak mana ceritanya? Jadi dulu itu gue sempat di kapal ya 1 tahun. Nah, Kapal apa ini? Kapal di pesiar? kapal pesiar. Waktu itu gue ke Jepang. Gue bisa ke Jepang itu karena ada konsekuensi dari teman sih. Oh, kita di kapal gajinya sekian gitu. Namanya anak muda zaman sekarang ya. Iya. Bukan zaman sekarang, zaman old sih kalau gue. Zaman Apa old. dia menghina kita, Be? Anda itu belum old. Gue juga tahun 90-an. Gue 80, guys. Oh, 80 ya lebih tua. Oh, iya. Nah, jadi dulu itu gaji kalau pekerja di Indonesia mungkin besar ya. Iya. Tapi kalau udah melewati ke luar negeri dengan gaji segitu masih kurang gitu. Oh, masih kurang. Jadi kita itu Biaya hidup sana mahal. mahal. Oh, mahal. Mahal. Memang kalau di kapal sih ini di semuanya itu udah fasilitas gitu, Fasilitas. makan, kamar, Jadi di sana bebas. Kerjanya di kapal. Dulu di kapal setahun. Setelah itu ke Jepang. ke Jepang. Ke Jepang itu karena duit tadi. Karena duit. Bisa ke Jepang itu gua lewat LPK. LPK. LPK itu lembaga pendidikan kerja. Jadi lewat masuk LPK. Ada tes gitu ya? Sebenarnya nggak ada sih Nggak kalau ada. gua. Intinya Orang dalam. duit. Oh, orang dalam bukan? Piti. Iya, orang dalam. Jangan bilang piti lah. Itu orang dalam. Oh iya iya. Iya kan? Enggak enak kita. Intinya di situ. itu. Tolong ya. Oh, Tit, gitu. kita orang dalam. Orang dalam. Kalau gua melalui pemerintah dulu bisa, tapi kan prosesnya lebih lama Ya. gitu. Dan belum tentu bisa lolos ya. Ya. Nah, kenapa ke Jepang? Duit. Kan banyak pilihan, bukan? Maksudnya, kenapa pilihannya di Jepang? Kan banyak pilihan Ya. negara lain. Waktu itu kita orang 4 ya. Kita orang 4 pemikirannya itu kalau nggak di Eropa, ya kalau nggak di Asia. Yang megang di Asia itu kan salah satunya Jepang. Jadi kita ke Asia. Ke Asia. Jepang. Iya, iya, iya. Dan nah, akhirnya studi apa yang pertama kali masuk Jepang? Sebelum kerja nih, studinya nih. Studinya itu berangkat ke sana itu tentang mengenai sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa Jepang. Sekolah bahasa Jepang artinya bisa dong bicara bahasa Jepang. Coba merayu saya dengan bahasa Jepang. Gampang sih, lagunya udah Jangan banyak gitu. Aisiteru aja. Oh, jadi udah tahu dia. Iya, itu tahu. Aisiteru udah Saya tahu. penggemar dia loh. Siapa sih itu nyanyinya lupa saya. Aisiteru. Merayu pakai pantun tak apa tak? Pakai pantun ya? Aduh. Walaupun saya nggak ngerti ya, dia menghina saya ternyata bukan merayu saya. Saya tanya dulu, tapi nggak tahu sih. Gini aja lah ya, to the point aja. Kimi wa ore ni koibito ni naru natte dekimasu ka? Oh, saya jawab, I love you. I love you too. Ya, apa itu artinya sebelumnya? Aduh. Ya, apa tuh? Kamu mau nggak jadi pacar saya? Oh, saya udah balas tadi ada itu. Terus apa lagi? Tapi kamu nggak ngelamar saya kan? Belum. Makanya Ini tahap awal. saya tuh ya, walaupun belum diartikan saya mengerti bahasa dia. Makanya saya langsung jawab I love you too. Terus Aduh, udah itu doang. cepet amat tadi kayaknya panjang ya? Nanti kalau yang di belakang sama Chalmer. Enggak, itu kata-kata yang tadi panjang. Enggak, dikit aja udah. Tadi itu panjang
panjang loh, itu apa? Wah ini guys, pembohongan publik ini. Pembohongan publik. Dia sebenarnya harus gue jabarin nih. Oh iya dong. Oh iya. Tadi kan panjang. Iya. Sebenarnya kalau ore itu ya, ore itu bahasa kasar ya. Apa tuh? Jadi kalau di bahasa Jepang itu kalau yang dipakai Oreo, baru bukan? yang merah itu yang mahal Makanan boy. itu mahal kan, 400.000. Mahal 1.000. Jadi ore kalau saya itu saya pakainya ore, watashi sama kimi, boku. Buku. Hmm. Apa tuh? Itu Ininya artinya saya. saya sama itu ya. Sama, tapi Oh. penempatan buat kalimatnya itu beda. Oh gitu. Kalau baru kenal itu kita pakai watashi. Watashi. Oh. Jadi pada intinya mau nggak kamu jadi pacar saya gitu. Iya, intinya itu. Ya udah tinggal diatur di belakang aja mungkin. Iya. Atur Toto martabak datang aja. martabak iya, saya mah harus itu. Hanya sebatas martabak. Oh ya, martabak dan ikan asin nggak mahal guys. Kita cuma martabak sama ikan asin murah kok. Wow, semakin panas. Lampung itu punya aksara. Nah, Jepang Iya. juga punya aksara. Benar. Nah, kayak apa itu aksaranya? Mempelajari nggak? Gue suka di Jepang ini aksaranya itu hampir sama dengan Lampung. Oh iya, Benar. oh iya. Jadi kalau di Lampung itu Kaganga juga. kaganga ya. Hmm. Kalau di Lampung kaganga. Tapi kalau di Jepang ini dia ada 4. Sebenarnya yang 4 varian. Empat varian. Tapi yang dipakai benar-benar dipakai sama Jepang ini cuman hiragana sama katakana. Ada 4 itu apa aja nih? Kalau 4 ini hiragana, katakana, kanji sama romaji. Oh, kanji yang susah kayaknya. Wah, kanji itu udah kayak tulisan sana ya, Cina ya. Itu susah. Iya. Kalau Lampung sebenarnya variannya banyak. Variannya banyak. Variannya banyak. Itu yang terdata itu aja sudah hampir 5 varian. 5 varian, tapi karena bangsa Indonesia ini orangnya sangat simpel ya kan, orang Simpel Lampung pada nggak jelas. mau ribet. Iya, betul. Akhirnya dipermudah. Betul. Jadi ada satu aksara kaganga yang hari ini sangat mudah dibaca. Jadi kalau baca naskah kuno nggak akan kebaca sama ente. Butuh. Iya, Pemikirannya. saya gitu loh. Kasih saja malingnya. Iya. Nah, setelah belajar bahasa, kan tujuannya duit nih. Iya. Nah, apa tuh yang dilakukan untuk mendapatkan uang? Ya, gue proses dulu itu selama 3 bulan. Jadi gue masuk itu sebenarnya gue pahit juga sih mau masuk situ. Gimana pahitnya itu gue dibohongin loh 2 kali. Emang di Indonesia nggak pahit? Ya Bukan enggak, pahit Indonesia dari iya. enggak maksudnya sebelum masuk situ gue di Indonesia kan pahit gue dibohongin Di sana 2 tambah kali. pahit, oh, enggak? Enggak, kalau di sana Enak, sebenarnya udah awal aja pahit. Oh, yang pahit, Tapi ya. setelah kita mengenal orang Jepang itu suasananya jadi beda. Oh ya. Tapi di sana menggunakan bahasa apa awal-awal? Awalnya gue punya basic bahasa Inggris tuh, walaupun bahasa Inggris gue nggak seberapa, Iya. tapi gue, Yes, I know. iya, alhamdulillah nggak pernah kesasar. Nggak pernah kasar ya. Karena gue punya bahasa Inggris, gue tanya sama orang Jepang yang bisa bahasa Inggris lah, dikit-dikit, akhirnya nyambung. Iya. Udah. Berapa tahun? Jadi gue di sana 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi kerjanya apa tuh? Kerjanya awalnya sih gue nggak ada kerjaan ya. Sebulan setengah gue itu ada minta kiriman malah dari Indonesia. Karena gue baru pertama kali datang ke sana kan bingung, gue harus ngapain. Berapa kali lipat apa namanya kalau kita Dengan dibayar kehidupan di Indonesia. gajinya itu berapa kali lipat? Kalau- Misalnya nih kita di sini kita jadi karyawan misalnya karyawan Indomaret lah, apa karyawan toko. Nah, kalau di sini kan UMR-nya sekitar sekian. Iya. Berapa kali lipat UMR Indonesia dengan di sana? Kalau UMR-nya sebenarnya beda perusahaan, beda ini sih ya. Oh, gitu ya. Bukan Mereka nggak per jam ya? per jam. Per jam ya? Umumnya sih per jam. Tapi kan beda wilayah, beda tarif. Beda lagi. Oh, gajinya gitu. beda. Tarif. Dia nggak dipatok. Sumpama kalau di sini kan di metro tuh, di metro 1 juta, nanti di Bandar Lampungnya 1,5 juta gitu. Oh, sama aja ya. Ya. Cuma lebih tinggi kali dari Ya, Indonesia ya. betul. Makanya sampai ke sana kan ya. Kalau nggak tinggi nggak sampai sana. Ya. Nah, biaya hidup dengan penghasilan gimana nih? Seimbang atau malah? Itu mah tergantung dari kita ya. Kalau kitanya boros, ya kita dapat duit gajian, udah itu habis. Tapi kalau kitanya irit, kita bisa memonet ininya keuangan kita dari hasil gaji kita sekian buat bayar kosan, buat makan, buat pemain gitu. Kita bisa manage, ya insya Allah bagus. Insya Allah pulang bawa uang ya? Ya Iya. betul. Bukan buat cewek ya. Buat cewek ya. Nah, Cewek yang bawa itu anaknya. mungkin itu selanjutnya saya Jangan, Gem. enggak, Jangan.
Nggak boleh itu. Oh, enggak, saya mau bahas. Di sana ceweknya cakep nggak? Kalau cewek ya gue nggak munafik ya, gue Iya. cowok ya, wow. Putih-putih ya. Mantap. Mantap mantap. Di sana itu real ya, beda sama di Korea ya. Jadi, gitu. jadi kalau di Korea ini, kalau gue bilang sih ya menurut gue, di Korea ini menang dengan gaya apa ya? Stylish. Enggak, kalau stylish memang Jepang sama Korea 11-12. Tapi dia orang ini lebih terbawa dengan kosmetik. Kalau di Korea. Oh, Tapi Korea kalau itu sudah palsu semua nggak ya? Hampir nggak semua ya? Hampir. Hampir palsu. Kalau di sana masih asli ya? Jepang. Kalau di Jepang itu asli. Dia enggak dibedakin, enggak di ini. Oh gitu, makanya. murni ya? Murni. Bagus. Tanpa ini ya. Ada yang sih nggak di sana? udah jangan dibahas itu. Loh, 4 tahun loh. Ya kan, masa iya 4 tahun? Laki-laki loh, normal nggak Anda? Normal ya, pernah lah ya sir sama orang Jepang ya? Atau Pernah. sir sama orang Indonesia juga yang ada di sana ya kan? Iya, itu panas ya. Iya, sih selalu 4 tahun. Pernah nggak 4 tahun itu pulang, antara 4 tahun itu pulang? Enggak ya, langsung 4 tahun. Enggak, dulu gua kalau sekolah gua selesai ya, gua bisa ngurus selama 1 tahun gua liburan vacation pulang. Sesuai visa kan? Iya. Tapi waktu itu gua sekolah nggak selesai, jaminan visa gua dari orang Jepang, jadi gua nggak bisa. Nah, itu blacklistnya di situ. Sudah ketemu sama saya. Bukan blacklistnya itu gini. Jadi setiap orang menuntut ilmu di sana, menuntut ilmunya Harus selesai kan? enggak, maksudnya gini. Setiap selesai, maksudnya gini loh. Seumpama gue kan selesai, gue pelajar tuh, gue harus selesai di sana, dapat visa di sana. Udah itu kontrak gue habis, tapi kesalahan gue gitu. Enggak lapor. Iya. Nah, terus gue pulang. Bukan ini loh, bukan masuk ke ilegal. Jadi ibarat wajib pajak lah ya. Iya, wajib pajak ini wajib lapornya enggak gitu kan ada. Bukan, maksudnya kesalahan itu ada di kita. Di Jepang itu kontraknya seumpama 3 tahun. Kita stop kontrak gitu. Jadi belum kan 3 tahun dah pulang. Iya betul, 2 Iya. tahun kita pulang. Jadi kan Jepang merasa tersinggung tuh. Bukan tersinggung sih, imigrasinya peraturannya seperti itu. Peraturan ya, semua Iya. punya prosedur Iya, masing-masing betul. kan, aturan lainnya harus seperti itu. Iya. Berapa lama tuh bakal Gua kalau bisa nggak salah, masuk lagi? Kalau nggak salah sih ya, 3 tahun atau 5 tahun. Ya, Lama. ada niat kesana lagi? Sebenarnya ada niat pengen kesana itu ada, karena yang satu gue udah nyaman sama kawan-kawan di sana kan, terus yang keduanya di kehidupan Jepang itu walaupun kita naruh sepeda depan rumah itu nggak hilang. Nggak hilang ya. Apalagi Aman sendal aman jepit banget. ya. Kalau di Indonesia sendal jepit loh yang cari. Ya. Cepet hilang sendal Sendal jepit. jepit masih baru, Jumatan, Iya. pulang-pulang bawa yang Saya dulu. pernah loh sholat Jumat di masjid. Saya ngambil sendal loh. Karena di situ nggak ada. Pengalaman pribadi kayaknya Bang. Tapi kok ini pada sepi ya, kok banyak sendal. Ya kan? Oh, enggak itu. Jadi pernah hilang jangan lihat saya dong. Makanya nih. Ya, di sana itu pengalaman apa yang menarik yang akhirnya nggak bisa terlupakan? Pengalamannya itu setelah gue memahami orang Jepang ya. Jadi orang Jepang itu kalau kita belum kenal ya lu gua gitu. Jadi lu itu siapa? Gue juga siapa gitu. Tapi setelah kita mengenal dia lebih dalam gitu kan. Wih kayak siapa Demian aja yang lebih dalam gitu kan. Jadi setelah akrab gitu. Seperti kita lah terlalu dalam Ya, kita ya. Jangan depan kamera. Oh, depan kamera. Ya nanti aja di balik layar. Oh iya, tolong dikat ya. Tolong ya dikat ya. Tolong jaga hubungan kami. Ya, Bang Aris, selama tinggal di Jepang tuh, suka duka yang pernah dilalui di sana itu apa selain kesasar? Tapi kan nggak kesasar tadi bisa bahasa Inggris ya, ya kan? Walaupun dikit-dikit. Walaupun dikit-dikit nggak mungkin. Little kesasar. I can. Iya. Tapi pernah nggak nginep di musola? Ada musola nggak di sana? Oh ada. Oh ada ya, pernah nginep di Ada. musola? Kalau nginep sih nggak pernah ya. Nggak pernah ya. Nginep nggak pernah, karena di sana langsung diurus sama LPK-nya. Oh gitu. Tapi pernah makan kan? Pernah nggak makan? Kalau makan dulu, bukan dulu sih ya, dulu di Awal kapal gua. sebelum kerja itu. Iya di kapal dulu nggak makan, karena udah beradaptasi di kapal. Jadi begitu ke Jepang kita udah beradaptasi lidahnya, jadi udah biasa gitu. Oh. Makan. Iya. Jadi dukanya apa nih di sana? Dukanya itu saat jauh sama orang tua ya. Oh, jauh Itu banget. keluarga ya, Iya, tentunya ya, rantau jelas, kan, ya, betul. rantau. Terus Saat apa? kita sakit gitu, ingat orang tua. Kenapa kamu nggak panggil saya waktu itu? Sebenarnya Iya, kamu nggak benar panggil juga saya ya, waktu itu. betapa ya. Iya, kamu kan nggak akan ada duka kalau kamu panggil saya waktu itu. Terus
Udah sih sebenarnya itu aja, keluarga yang Keluarga ya, utama. jauh dari keluarga ya. Iya, betul. Terus jauh juga dari ibaratnya kayak sholat gitu, jauh. Oh jauh. Tapi ada diskriminasi nggak tentang agama di sana? Ada. Ada. Seperti apa? Ya ibaratnya perkumpulan gitu, orang Indonesia gitu di musola ini ada perkumpulan ya, kayak ibaratnya segala macam itu ada semua di sana. Oh ada. Enggak, diskriminasi ada? Diskriminasi itu? Diskriminasi itu seperti nggak diperbolehkan. Oh nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Bebas di sana. Bebas ya. Lebih. Tapi kebanyakan di sana ini sih nggak punya agama gitu. Oh gitu. Iya. Karena di sana kan dia orang mereka itu percaya dengan Shinto, dewa Shinto. Bukan Shinto. Dewa Shinto. Bukan dewa Bukannya sih. dewa itu sebuah kepercayaan? Bukan, Shinto itu memang dari dulu orang Jepang itu percaya dengan Shinto. Shinto itu aslinya matahari. Percaya dengan matahari. Matahari Dewa itu matahari. dianggap dewa. Karena gue punya cerita unik loh. Gue nanya sama orang Jepang ya di saat gue kerja ya. Di saat gue kerja. Pertama gue nanya begini, sebelum lo kerja lo doa nggak sih begitu kan? Jadi dia ngomong, lu ngapain nanya kayak gitu ke gua gitu? Emang lu punya Tuhan gitu kan? Bu kata gua, ngeri amat ini orang gitu kan. Ya orang Jepang kalau belum kenalan seperti itu kasar gitu. Emang lu punya Tuhan gitu? Gua ada lah Tuhan gua. Gua kalau misalnya apa ngeluh, gua senang, ya gua curhatnya sama dia lah. Tuhan lu bisa ngasih gua duit nggak gitu? Kalau bisa ngasih gua duit, gua sekarang ke Tuhan lo gitu. Gila ini orang kata gua. Gitu. Jadi dilihat dari pembicaraan dia seperti itu aja kita udah bisa nilai dia ini percaya dengan diri sendiri. Percaya diri sendiri, lebih ke ateis ya. Iya. Tapi kalau dia percaya matahari, dia menganggap dewa adalah sebuah kepercayaan sebenarnya. Iya, tapi kan kalau menurut gue ya itu kepercayaan orang masing-masing sih ya. Percaya orang masing-masing sih. Nggak Dia masuk percaya akal. sama dirinya sebagai dewa juga nggak salah, itu urusan dia ya. Bukan urusan kita ya nggak? Urusan dia. Betul. Urusan itu. Seperti ente menyukai saya itu mau urusan ente bukan Iya. saya ya. Itu mau urusan ente. Masuk Pak Eko. Dapat orang Jepang kenal. Bukan Saya tidak dapat. nanya loh. Bukan Saya dapat, tidak bukan. nanya. Gua nanya kenal. Dia keceplosan sendiri loh guys. Gue bisa bersahabatan sama orang Jepang, terus dukanya itu ya gue jauh sama keluarga. Itu aja. Iya. Sukanya punya keluarga baru ya. Iya, betul. Iya. Bukan dapat keluarga baru itu loh. Ih, masih bertegas banget sih. Nanti ada yang marah loh. Marah. Jadi setelah gue kenal dia Dia siapa ini? Ini Jepang. Oh, bukan. ya, Oh iya. nah, ini temen kok. Oh, teman. Sama Iya, iya. sama jenis. Oh. Jadi Anda enggak belok kan? oh enggak. Ini sesama jenis dia bilang tadi, kaget saya. Ini mau stroke gue ini. Iya, saya ini kadang-kadang kalau malam beda pikirannya. Ya. Ya jadi setelah gue kenal sama orang Jepang, maksudnya saling memahami gitu ya satu sama lain. Dia romantis loh. Udah sesama jenis saling memahami. Sedih saya. Dia mengenal watak gue seperti apa orang Indonesia itu kan, jadi gue juga kenal dia watak orang Jepang itu seperti apa. Ternyata bagus gitu loh. Maksudnya nggak ada pengkhianatan gitu loh. Kalau kita kan misalnya kita baik pengalaman di- buruk gue ya, baik di depan ya? iya udah Jadi bersahabatan, udah sekian lama, tapi gue punya cewek di belakangnya tahu-tahu diserobot sama dia, Oh, kan itu iya. nggak bagus gitu. Kalau Tapi kalau di Jepang, Jepang fair ya? real, Fair. Fair. Awalnya saja ini ya. Nah, apakah itu yang membuat Bang Aris ingin kembali ke Jepang? Iya sih, salah satunya. Terus gue suka itu di sana itu apa ya? Sebenarnya gue lebih suka di Indonesia ini lebih suka, tapi Apa apa terlalu ya? banyak pengalaman pahit di Indonesia yang ingin kembali ke Jepang? Enggak, salah satu. Tolong sih guys yang kenal dia, temen dia. Coba manisin dulu hidup dia. Anda kenal saya bisa manis? Sebenarnya di Indonesia ini manis loh, beneran manis banget. Maksud gue suka apa dengan keadaan di Indonesia ini. UMR-nya ya nggak manis ya? Oh gitu. Itu. Iya. Intinya tadi itu Iya. topik pembahasannya. Iya, karena saya tahu Duit. benar siapa kawan-kawan saya yang datang yang pergi ke Indonesia ke luar negeri itu ya saya tahu UMR-nya nggak jelas. Duit. Iya. Saya kena marah juga pemerintah ngomongin UMR juga ya. Dia ini kadang-kadang mancing-mancing julitan saya ini loh. Ya kan saya kadang-kadang julid loh sama pemerintah. Maaf ya pemerintah. Saya kadang-kadang ini Terus terlalu gimana? jujur. Terlalu
Nah. Terus gimana? Panas ya? Nombor. Tolong dong jangan kasih tahu kalau di sini nggak ada kipas angin sama AC. Kita tuh tangan nggak bisa diem ya. Ini makin banyak nih. Ini malam yang dingin loh, mendingan Lambaikan tangan. sebagai salah satu pemuda, ya, ini kan masih muda lah, Iya. di tahun 90-an masih muda. Mungkin bisa memberikan himbauan kepada para pemuda yang ada di Indonesia. Mungkin bisa diberikan saran dan masukan untuk lebih survive menghadapi COVID-19. Benar. Ya kalau menurut gue sih ya orang-orang muda, kaum muda gitu kan, pejuang muda gitu. Intinya itu awalnya itu dengan semangat, karena gue tetap selama gue menuntut ilmu di negara orang gitu kan, gue ada satu panutan itu pepatah Jepang gitu ya, itu yang bunyinya kayak ishi aru tokoro ni michi ga aru. Itu artinya di setiap lu ada masalah pasti ada jalan keluar. Ya, itu ya itu diawali dengan semangat. Oh gitu. iya, setiap lu ada masalah Ya. pasti ada jalan keluar, Benar. tapi harus dilewati dengan semangat. Semangat. Dan kalau lewat niat dan pegadaian doa. silahkan mampir. Tapi bawa sesuatu say. 1 jamnya 50.000. 1 jam 50.000 bisa di situ. Terima kasih Bang Aris sudah mau berbagi pengalaman dengan kita di studio Cawekam. Ditunggu undangan Cawekam ke. Soalnya ada tadi didengar dari belakang layar, kapan ya kita jadi narasumber. Saya mau ngomongin tentang bucin di sana, ya kan. Aduh, panas lagi nih. Iya, terima kasih sampai 3 kali Bang Aris iya, ya kan sudah memberi Cawekam. Saya Novel Yulistin Sanggem bersama Bang Aris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.